Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi dari mata kuliah Teori Akuntansi yang diampu oleh Bapak Dr. Pujiano, SEAK MSI. Materi yang akan kami presentasikan yaitu berjudul Perumusan Teori Akuntansi. Baik, selanjutnya terdapat hakikat akuntansi. Hakikat akuntansi merujuk pada konsep dasar. Nah, hakikat akuntansi ini sangat penting agar pengguna informasi akuntansi dapat memahami perannya secara jelas dan sesuai dengan kebutuhan. Berikut beberapa gambaran hakikat akuntansi. Nah, yang pertama terdapat proses pencatatan dan pelaporan, yang dimana mencatat, mengklasifikasikan, dan menyajikan data keuangan. Kemudian yang kedua, sistem informasi mengolah data keuangan menjadi laporan untuk pengambilan keputusan. Yang ketiga, terdapat alat pengambilan keputusan yang dimana membantu menilai kinerja dan strategi bisnis. Yang keempat, profesi dengan standar etika, yaitu mengikuti prinsip akuntansi dan transparansi. Dan yang terakhir adalah alat akuntabilitas, yang dimana memastikan pertanggungjawaban keuangan dan juga mencegah kecurangan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penyusunan dan verifikasi teori akuntansi. Yang pertama tentang penyusunan teori akuntansi. Penyusunan teori akuntansi ini bertujuan untuk mengembangkan konsep dan prinsip yang menjadi dasar dalam praktik akuntansi. Lalu teori akuntansi ini disusun melalui beberapa pendekatan, yaitu yang pertama, pendekatan normatif adalah menggunakan penawaran logis untuk merumuskan prinsip akuntansi yang ideal tanpa bergantung pada observasi empiris. Lalu pendekatan ini itu menekankan bagaimana akuntansi seharusnya ditetapkan atau diterapkan. Lalu yang kedua, pendekatan positif, yaitu berdasarkan observasi empiris untuk memahami dan menjelaskan bagaimana praktik akuntansi dilakukan di dunia nyata. Pendekatan ini tidak menilai baik atau buruknya suatu praktik, tetapi hanya menggambarkan fakta yang terjadi. Lalu yang ketiga, pendekatan sintaktik dan semantik adalah pendekatan sintaktik mengandalkan logika dan aturan formal. Sementara pendekatan semantik melibatkan penyimbolan fakta dan realitas sehingga bisa diuji secara empiris. Lalu yang keempat, pendekatan pragmatik, yaitu mengutamakan manfaat teori dalam praktik dengan mengukur dampaknya terhadap perilaku pengguna informasi akuntansi. Itu seperti investor dan manajer. Selanjutnya yang kedua mengenai verifikasi teori akuntansi. Untuk pengertiannya, verifikasi teori akuntansi adalah proses untuk menguji apakah suatu teori valid atau tidaknya. Metode ini bergantung pada jenis teori yang diuji, yaitu yang pertama, verifikasi logis adalah digunakan dalam teori normatif dan sintaktik yang lebih menekankan konsistensi logika dalam penyusunan teori tanpa memerlukan bukti empiris. Lalu yang kedua, verifikasi empiris adalah digunakan dalam teori positif, semantik, dan pragmatik yang memerlukan pengujian berdasarkan data dan observasi nyata. Misalnya, teori akuntansi positif diverifikasi melalui penelitian ilmiah dengan metode statistik untuk membuktikan kesesuaiannya dengan praktik yang ada. Lalu yang ketiga, verifikasi praktis adalah digunakan dalam teori pragmatik yang diuji dengan melihat dampaknya terhadap perilaku pengguna informasi akuntansi. Jika teori memberikan manfaat yang signifikan dalam pengambilan keputusan, maka teori tersebut dianggap valid. Selanjutnya ada hakikat teori akuntansi. Teori akuntansi adalah seperangkat prinsip, konsep, dan asumsi yang digunakan untuk memahami, menjelaskan, dan membimbing praktik akuntansi. Fungsi teori akuntansi yang pertama, memberikan dasar bagi standar akuntansi, IFRS dan GAAP. Yang kedua, membantu dalam pengambilan keputusan keuangan. Yang ketiga, menyesuaikan akuntansi dengan perkembangan ekonomi dan regulasi dalam hakikat teori akuntansi. Yang pertama, landasan filosofis dan ilmiah. Ada dua pendekatan utama dalam teori akuntansi. Pendekatan normatif, yaitu membahas apa yang seharusnya dilakukan dalam akuntansi. Pendekatan positif, yaitu melihat apa
sebenarnya terjadi dalam praktik akuntansi. Yang kedua, prinsip dasar akuntansi. Akuntansi harus memastikan informasi yang disajikan relevan dan andal, sehingga dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Selain itu, laporan keuangan harus dibuat dengan konsistensi dan keterbandingan, agar bisa dibandingkan dari waktu ke waktu atau dengan perusahaan lain. Yang ketiga, pengaruh lingkungan terhadap akuntansi. Akuntansi tidak terlepas dari perubahan di sekitarnya. Perubahan ekonomi dan teknologi bisa mengaruhi standar akuntansi yang digunakan. Selain itu, regulasi pemerintah dan kebutuhan bisnis juga berperan besar dalam membentuk praktik akuntansi yang diterapkan di berbagai perusahaan. Selanjutnya, materi metodologi perumusan teori akuntansi, yang artinya mengkodifikasi praktik akuntansi untuk menjustifikasi apa yang terjadi. Jadi, metode perumusan teori akuntansi menurut Belki dan Godfrey adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu metode deskriptif. Di sini akuntansi dianggap sebagai seni yang tidak dapat dirumuskan, maka metode perumusan teori akuntansi harus berdasarkan deskriptif atau bisa menjelaskan dan bisa menganalisis praktik yang ada. Selanjutnya yaitu metode normatif. Di sini akuntansi dianggap sebagai norma peraturan yang harus diikuti, tidak peduli apakah berlaku atau dipraktikkan sekarang maupun tidak. Selanjutnya yaitu metode positif, suatu metode yang diawali dari metode ilmiah yang sedang berlaku atau diterima umum. Berdasarkan teori ini, dirumuskan masalah penelitian untuk mengamati perilaku atau fenomena nyata yang tidak ada dalam teori. Selanjutnya terkait perumusan teori akuntansi di Indonesia. Indonesia masih belum berupaya secara intensif untuk merumuskan teori atau standar akuntansinya sendiri. Indonesia menggunakan teori dan standar akuntansi Amerika atau yang terakhir dari IASC atau International Accounting Standard Committee sebagai dasar pengembangan akuntansi di tanah air. Standar akuntansi keuangan maupun pernyataan standar pemeriksaan masih mengadopsi atau menerjemahkan standar serta pedoman dari IASC dengan berbagai modifikasi minor. Upaya yang baru dilakukan oleh profesi akuntansi adalah perumusan prinsip akuntansi Indonesia, namun belum menyentuh pada dasar teori akuntansi. Pendekatan untuk perumusan teori akuntansi. Etika menekankan pada konsep keadilan, kebenaran, dan kewajaran. Laporan dan pernyataan akuntansi tidak dipengaruhi oleh yang tidak semestinya. Peristiwa. Tujuan akuntansi adalah menyediakan informasi tentang peristiwa ekonomi relevan. Karakteristik suatu peristiwa dapat diamati secara langsung dan memiliki signifikasi ekonomi bagi pengguna. Positif dan normatif. Teori positif fokus pada apa yang terjadi dalam praktik akuntansi. Teori normatif menekankan pada apa yang seharusnya dilakukan dalam praktik akuntansi. Deduktif, bergerak dari umum. Dalil awal tentang lingkungan akuntansi ke khusus. Prinsip dan teknik akuntansi. Induktif, bergerak dari khusus informasi akuntansi yang menggambarkan hubungan yang berulang kembali ke umum. Rumus dan prinsip akuntansi. Pendekatan selektif untuk perumusan teori akuntansi. Pendekatan selektif adalah terutama merupakan akibat dari berbagai usaha oleh individu dan profesional serta organisasi pemerintahan untuk berpartisipasi dalam pematangan konsep dan prinsip dalam akuntansi. Pendekatan selektif ini telah memberikan peningkatan kepada pendekatan baru yang sedang diperdebatkan dalam literatur pendekatan peraturan, pendekatan perilaku, serta pendekatan kejadian, prediksi, dan positif. Baik, sekian dari kelompok 2. Mohon maaf apabila terdapat salah dan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.